Kembali lagi di Mindrev, dan ini adalah Wuling Cortez. Nah, ini yang tipe termahal ya, tipe EX atau IX atau X. Ya, itulah. Nah, unit ini ada di Wuling Prima dan Mogot. Buat yang penasaran bisa datang aja langsung atau dapat menghubungi kontak marketing yang saya taruh di bawah sini serta di kolom deskripsi. Nah, jadi Cortez ini ada dua varian ya, yang tipe EX ini sama yang tipe CE. Dan kita langsung lihat aja Cortez tipe tertinggi ini. Mulai dari eksteriornya. Untuk grill, dia logonya sudah chrome seperti ini, dan dia ada chrome-nya lagi nih, memanjang nih grillnya. Ada lagi juga di bawahnya. Dan untuk headlamp, dia sudah proyektor LED. Nah, terus di bawahnya ada corner sensornya, sensor depan ya, dan ada fog lamp. Fog lampnya halogen, dan ini di bawahnya ada DRL, tapi dia hanya menyala ketika lampu utama serta fog lamp ini mati gitu. Jadi ketika kita menyalakan lampu ya DRL-nya mati gantian gitu. Dan di bawahnya ada aksen Dove ya di bumper depannya, dan ada list chrome-nya lagi. Nah, sekarang kita lihat sampingnya. Untuk wipernya, dia modelnya frameless ya, spion sewarna body, ada lampu senya juga. Dan untuk bannya ini menggunakan Goodyear Assurance, dan ukurannya di sini 205/55 ring 16, dan dia modelnya two tone ya, serta ada aksen over fendernya. Ada list chrome di pintu, ada roof rail, dan untuk tipe EX ini dia ada sunroofnya. Kemudian ini handle-nya, dia ada list chrome-nya serta tombol untuk keyless entry, dan di bawahnya ada list chrome lagi nih. Nah, kemudian ini untuk pengisian bahan bakarnya dari sini, dan untuk pengereman dia cakram di keempat rodanya ya. Lalu kita ke bagian belakang. Antena sudah shark fin, ada spoiler dengan high mount stop lamp, ada rear wipernya, logo Wuling chrome, dan untuk stop lamp dia sudah LED. Ada kamera belakang juga, dan tulisan Cortez Turbo, dan sebelah kiri tulisan Wuling. Nah, di bawahnya ini ada 4, terus di bawahnya ada list silvernya. Nah, ini untuk lampu ya, lampu kecil. Jadi ketika bagasi dibuka dia nyalanya di sini lampu kecilnya. Saya akan contohkan. Nah, ini lampu kecilnya dia nyala nih ketika bagasi dibuka, dan kalau ini ditutup, nah dia gantian langsung ke atas. Sekarang kita masuk ke interiornya Wuling Cortez ini. Kita lihat dari door trim dulu. Untuk door trim, dia bahannya empuk loh, soft touch loh ini. Tuh. Dan ini juga ada panel glossy, ada corak-coraknya gitu ya. Dan untuk handle dia warna silver. Kemudian untuk tombol-tombol, dia ada window lock, power window, all auto, power door lock, dan untuk pengaturan spion serta lipat elektriknya dari sini. Dan dia finishingnya black glossy ya. Dan di bawahnya cup holder, door pocket, dan speaker, serta ada tweeternya juga di atas sini. Nah, ini juga ada bahan kulitnya ya. Nah, terus kita ke sisi kanan, ada kisi AC. Ini bisa dibuka tutup. Ada headlamp leveling, ini untuk mengatur kecerahan instrumen, ini untuk vehicle stability control, ada card holder, penyimpanan terbuka, ini untuk kap mesin dan tangki bensin, 2 pedal, dan untuk kursinya dia sudah kulit, ada stitching merahnya, dan dia motifnya perforated gitu. Dan untuk pengaturan kursinya dia ada reclining, ada slidingnya, dan ada height adjusternya. Sekarang kita masuk ke kabinnya dari Wuling
ke sini. Nah, ini dia nih kabinnya Wuling Cortez. Dan untuk dashboardnya ini soft touch. Di bagian sini tuh empuk. Nah, kalau yang sini baru keras nih, tapi sini empuk. Wow, keren. Lalu untuk speedometer, kita lihat speedometer, tachometernya masih analog dan ada indikator suhu mesin dan bensin ini secara digital, dan ada layar MID di tengah. Nah, kita bisa lihat dari sini tombolnya. Ini ada tire pressure monitoring system atau TPMS, ada trip, ini trip 2 dan current speed, range. Nah, kembali lagi ke TPMS. Dan ini ada warningnya. Ini untuk terhubung ke multimedia, head unit, telepon dan navigasi. Kemudian ini ada indikator transmisi, ini indikator penumpang ya, kilometernya, odometer dan suhu di luar, outside temperatur ya. Untuk setirnya sudah dilapis bahan kulit, dan dia bawahnya model flat gitu ya. Ada list silvernya. Sebelah kanan ini untuk MID, untuk telepon juga, dan di sebelah kiri ini untuk audio steering switch. Ada logo Wuling, chrome, dan ada airbagnya. Kemudian untuk pengaturan setirnya ini bisa diatur secara tilt. Kemudian untuk saklar sebelah kanan ini untuk headlamp sudah auto, dan sebelah kiri untuk wiper yang sudah ada interval waktu untuk intermittennya juga, ini ada autonya nih. Kemudian ke panel tengah head unitnya ya, ini untuk pengaturan AC, tampilannya juga bisa dari sini ya. Nah, ini untuk pengaturan suhunya juga, dan head unitnya ini ada navigasinya juga, lengkap ya. Ada kontrol kendaraannya. Sini bisa atur jendela, kunci pintu, lampunya. Dan ini juga ada halo Wulingnya. Halo. Nah, tuh nyaut kan. Kita bisa kan minta sesuatu ya dari Wulingnya. Halo Wuling, buka sunroof. Oke. Nah, jadi kita bisa minta Wuling lagi. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Maaf, bisa diulang? Tutup sunroof. Saya tidak. Loh, nggak bisa tutup dia. Tutup sunroof. Oke. Nah, akhirnya. Ya, oke. Jadi kayak gitu ya fiturnya. Dan di sini ada jam. Dan kalau ini kita nyalakan lampu, tuh dia ada backlightnya. Oh iya, ini di setirnya juga ada backlightnya ya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh ada backlightnya ya. Lalu untuk AC dia sudah digital. Dan ini untuk pengaturan suhunya, dia ada layarnya juga nih di knobnya. Ini juga untuk fan speed ada layarnya juga. Ini untuk front defogger, untuk matikan AC, sirkulasi udara, modenya. Dan ini ada auto. Dan ini panel tengahnya. Oh, ini ada start stop engine button nih di sini. Dan dia panelnya ada corak-coraknya gitu ya, glossy gitu. Di sini ada slot USB, ini untuk ke head unit dan ini untuk charging, dan di sebelahnya ada power outletnya 12 volt, dan ini juga bisa jadi penyimpanan terbuka. Nah, tapi kita bisa tutup juga. Untuk transmisi dia CVT, dan kalau kita masuk ke R dia ada kamera mundur serta indikator dari sensornya. Dan ini ada tombol Eco, slot penyimpanan terbuka, dan ini kuncinya ya. Jadi kuncinya seperti ini, dan dia ada 3 tombol, lock, unlock, dan
membuka pintu bagasi. 2 buah cup holder, ada list chrome-nya. Kemudian electronic parking brake, di sini juga ada list chrome-nya. Auto hold, sensor parkir, dan ada tombol untuk AC belakang. Dan ini dia finishingnya black glossy ya. Kemudian konsol tengah bahannya kulit empuk, dan ini laci penyimpanan tertutup, lumayan lega ya. Dan ini untuk tampilan kursinya, headrestnya bisa diatur ketinggiannya, ada stitching merahnya, dan ada aksen kayak perforatednya gitu ya. Ini sudah kulit tentunya, dan seatbeltnya ada high adjusternya, hand grip, retract, ada hooknya, dan ini sun visor sisi penumpang, ada vanity mirror, dan ke tengah sini ini lampu bacanya sudah LED, tempat kacamata, dan ini untuk membuka sunroofnya. Kita tutup lagi ya. Nah, terus untuk menutup sunroofnya ini juga dia ada tutupnya lagi. Nah, ini secara manual ya. Lalu sun visor, sisi driver, ada vanity mirrornya. Sebelah kiri kisi AC bisa dibuka tutup, dan ini ada laci penyimpanan tertutupnya, sudah soft opening. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Nah, ini baris keduanya, door trimnya dia sama, ada aksen glossy dan ada corak-coraknya ya. Handle silver, ada power window auto up and down. Kemudian ada panel black glossy, dan ini panel kulitnya ada stitching merah, di bawahnya cup holder, door pocket, serta ada speakernya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini tampilannya ya dari Wuling Cortez tipe EX atau tipe tertinggi. Nah, di sini kita lihat ini ada tombol, jadi dia bisa jadi meja gitu ya. Nah, cuman ini ketutup plastik nih. Nah, ini juga bisa ada kantongnya nih untuk taruh-taruh barang. AC dia pengaturan dari sini sudah digital. Ini ada slot USB untuk charging, ada penyimpanan terbuka, dan ini juga sama ya, ada mejanya gitu. Dan dia juga bisa taruh barang di bawah sini. Hand grip modelnya retract, ada hooknya, dan di sisi kanan juga sama retract, ada hooknya. Lalu di atasnya ini ada lampu kabin dan ada AC-nya. Jadi AC-nya itu ditaruh di tengah sini. Nah, seperti ini. Dan untuk kursi dia captain seat kursinya. Nah, seperti ini. Ini headrestnya 2 buah ya, bisa diatur ketinggiannya. Dan ini armrestnya ada pengatur ketinggiannya juga. Jadi dia 2 step gitu ya. Ini 1, 2, udah paling rendah lagi. Dan seatbeltnya sudah 3 titik juga untuk 2 penumpang di sini. Dan kursi ini juga dia ada slidingnya. Nah, jadi kita bisa atur kursinya untuk dimajukan, dan ini ada isofix-nya ya. Sekarang kita ke baris belakang dari tengah sini aja ya. Nah, ini juga ada reclining-nya nih. Reclining-nya tuh seperti ini. Oke, kita ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini, nah ini kisi AC-nya ada 3 ya. Jadi kalau di tengah ada 2, di sini ada 3. Hand gripnya modelnya retract. Untuk kiri kanannya, di sebelah kanan ada 1 buah cup holder, sebelah kiri 1 cup holder, USB untuk charging, dan slot penyimpanan terbuka. Dan ini ada kantong joknya ya.
di belakang sini, kiri kanan. Kemudian kursinya dia ada 3 headrest karena di sini bisa diisi 3 orang. Seatbeltnya 3 titik, sedangkan yang duduk di tengah ini 2 titik ya. Dan untuk recliningnya dia cukup jauh ini. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegak. Nah, sekarang kita pindah ke bagasinya. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, ini dia space bagasinya ketika bangku baris ketiga ditegakkan. Dan di sini ada tempat toolkit, ada hook maksimal 1,5 kilo ya. Sebelah kiri ada lampu bagasi sudah LED dan ini ada hooknya juga. Dan kalau ingin memperluas bagasinya, di sini ada tunjuknya. Nah, jadi ini ada tuas di sini. Kita dorong dulu. Nah, setelah terlipat seperti ini, baru ini kita tarik. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada pin untuk penguncinya. Jadi tinggal di slot aja dan kursinya tidak akan turun. Oke, sekarang kita lihat ruang mesinnya. Nah, ini karena agak mepet ya, jadi saya nggak bisa tunjukkan door trim yang sebelah kiri. Kita langsung ke ruang mesinnya aja. Oh, ini untuk pengisian bahan bakarnya dari sini. Nah, untuk kursinya yang sisi passenger ini juga sudah elektrik ya, tuh. Cuman saya nggak bisa buka pintunya. Itu juga ada power window dan bahan kulitnya. Untuk mesin dari Wuling Cortez Turbo ini, ya mesinnya 1500 cc, turbo, 4 silinder, tenaganya 140 horsepower dan torsinya 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Nah, ini untuk tampilan ruang mesinnya ya. Dan untuk kap mesinnya dia sudah ada peredamnya. Sekian in-depth tour dari saya mengenai Wuling Cortez tipe EX ini, tipe tertinggi ya. Buat yang penasaran, bisa langsung datang aja ke Wuling Prima dan Mogot. Untuk alamat dan kontak marketing saya taruh di sini serta di kolom deskripsi. Jangan lupa like, subscribe juga, dan terima kasih telah menonton.